Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, mohon izin kami mau mewajari Ibu terkait pembelajaran selama Ibu di kelas. Berkali ya Ibu. Untuk yang pertama, bagaimana Ibu menyesuaikan tujuan pembelajaran dengan kemampuan peserta didik? Menentukan tujuan pembelajaran pertama ya yang harus dilakukan oleh seorang pendidik atau seorang guru itu kita harus mengadakan penilaian awal dulu ya, yaitu asesmen diagnosis. Setelah itu kita tahu bagaimana kemampuan awal siswa, baru kita menentukan tujuan pembelajaran yang sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh siswa tersebut. Untuk yang kedua, apa kriteria yang akan Ibu berikan untuk penilaian terhadap peserta didik pada lembar kerja? Kriteria yang akan saya berikan ya terhadap lembar kerja peserta didik ya, pertama itu pemahaman konsep terhadap materi yang akan disampaikan ya, atau yang telah disampaikan. Kemudian setelah mereka bisa memahami konsepnya, mereka itu bisa diharapkan ya ini ya bisa menganalisis ya, kemudian mereka bisa berkolaborasi ya, kemudian selain berkolaborasi mereka itu bisa berpikir kritis juga ya dari permasalahan-permasalahan yang ada dalam penilaian tersebut. Untuk selanjutnya Mas Arifin. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya, bagaimana cara Ibu melibatkan semua peserta didik dalam melakukan unjuk kinerja? Yang pertama itu yang saya lakukan itu dengan pertanyaan tematik ya. Pertanyaan tematik itu kan biasanya pertanyaan-pertanyaan yang dari yang termudah ya untuk menggali kemampuan siswa, dan dengan begitu kan anak-anak itu akan termotivasi untuk menjawab sesuai dengan kemampuan awal mereka. Kemudian ada juga ya setelah itu kita kirim anak-anak itu ke permasalahan-permasalahan yang sesuai ya, tentunya sesuai dengan materi yang disampaikan ya. Kemudian permasalahan itu yang ada di dalam Pertanyaan selanjutnya, situasi apa saja yang dapat melibatkan peserta didik untuk membuat ide-ide yang menarik? Ini situasinya tentunya ketika mereka itu berkolaborasi dan berdiskusi dengan teman-temannya ya, dengan temannya untuk membahas permasalahan-permasalahan yang disampaikan oleh seorang pendidik. Ya, pertanyaan selanjutnya, apa saja hambatan yang menimbulkan anak kurang berani untuk bertanya? Nah, hambatannya yang sering saya hadapi itu ya, mereka itu kurang percaya diri. Kemudian siswa itu takut kalau apa yang disampaikan itu salah. Itu hambatan yang paling utama, kurang percaya diri dan takut salah. Lalu pertanyaan selanjutnya, bagaimana caranya peserta didik terlibat dalam mengeksplorasi ide-ide besar dan pertanyaan penting? Cara supaya peserta didik itu terlibat ya, semua terlibat dalam mengeksplorasi ide-ide mereka ya, kita hubungkan permasalahan-permasalahan yang diangkat ya dengan kehidupan nyata yang sesuai dengan materi yang sedang dibahas ya. Dengan begitu mereka akan termotivasi ya, karena dengan kehidupan nyata ya mereka wah iya kalau begini saya akan lakukan ini. Jadi mereka itu akan semuanya akan punya ide dan berani untuk memecahkan masalah dan mengungkapkannya. Baik, selanjutnya, bagaimana cara Ibu mendorong peserta didik untuk merenungkan pembelajaran dan kinerja mereka? Untuk merenungkan pembelajaran mereka ya, yaitu mereka itu suruh merefleksi diri ya, terhadap pembelajaran yang sudah mereka lalui di waktu itu ya. Dengan begitu mereka akan akan mengetahui apa sih sebenarnya sudah paham belum sih mereka. Kalau misalnya belum paham pasti mereka akan nanya, Bu coba sih diulang. Selanjutnya,
bagaimana produk karya peserta didik dapat ditingkatkan melalui revisi berdasarkan penilaian diri dan umpan balik. Setelah mereka menghasilkan produk baik itu barang ataupun tampilan ya mereka kan akan mempresentasikan di depan kelas ya, kemudian dapat umpan balik dari teman-temannya dan juga dari guru. Nah kalau misalnya tidak sesuai, mereka itu bisa memperbaikinya ya, yang sesuai dengan tentunya dengan tujuan pembelajaran kami. Nah, selanjutnya Bu, pertanyaannya, bagaimana caranya Ibu membimbing peserta didik dalam penilaian diri dan evaluasi diri? Ini sebenarnya sama ya dengan pertanyaan yang tadi ya, hampir sama ya. Mereka itu harus mau merefleksikan diri ya, kemudian dengan mereka merefleksikan pembelajaran yang telah mereka lalui ya, guru itu akan membimbingnya ya, membimbing terhadap kekurangan-kekurangan yang mereka belum pahami, terus mereka itu bisa menilai diri sendiri ya tadi dengan refleksi. Selanjutnya, bagaimana Ibu membantu peserta didik untuk melihat dari apa yang telah mereka pelajari dan apa yang akan mereka pelajari? Membantu mereka itu tadi dengan mereka ya, pertama dengan evaluasi ya, kita akan bisa melihat dari evaluasi pembelajaran pada saat itu, kemudian mereka itu bisa menyimpulkan atau tidak ya. Kalau sudah bisa menyimpulkan berarti mereka bisa sudah menguasai dan memahami materi yang disampaikannya. Nah kalau misalnya mereka belum ya, kita bimbing ya, kita kasih penguatan materi. Baik, untuk yang selanjutnya, bagaimana cara Ibu untuk merancang pembelajaran yang berpusat pada peserta didik? Untuk merancang pembelajaran yang berpusat pada peserta didik ya, kita harus merancangnya pembelajaran yang berdiferensiasi ya, karena pembelajaran itu kata penelitian ya, itu yang berpusat pada murid karena sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh murid. Pengalaman belajar apa yang paling baik untuk peserta didik sehingga mereka dapat mengembangkan dan memperdalam pemahaman mereka? Ya, pengalaman belajar yang dihubungkan dengan kehidupan nyata ya, sehingga mereka akan karena dihubungkan dengan kehidupan nyata, mereka itu akan langsung berpikir, oh iya gitu tuh, kalau di masyarakat terjadi seperti ini ya, saya harus bisa memecahkan masalah tersebut. Jadi mereka itu akan bisa mendapatkan pembelajaran yang bermakna. Dan ya sebelumnya tentunya kita akan menyampaikan ya manfaat dari mempelajari materi tersebut ya dalam kehidupan sehari-hari. Baik Ibu, terima kasih banyak sudah memberikan wawasan buat kita ke depannya. Sama-sama. Ya, udah akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.